Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan saya perlu mohon maaf kalau mungkin suaranya kurang jernih atau banyak bunyi-bunyian yang lewat karena memang saya eh, bukan berada di tempat yang biasa ya. Hari ini saya sudah ada di Manado di Sulawesi Utara dan kebetulan tempatnya itu memang dekat dengan jalan raya jadi agak-agak rame bunyi-bunyiannya gitu ya. Oke, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Libra dan ini adalah general love reading. Jadi bisa resonate bisa tidak tentu saja. Kalau tidak resonate jangan marah-marah ya karena mungkin ini bukan ceritanya kalian tapi cerita si Libra yang lain. Baik. Untuk yang pertama saya pakai Reader White Tarot dan ini untuk kalian yang single. Oke, single Libra. Single Libra, apa yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian? Thank you. Oke. I need some more. Oke. Libra yang single dulu ya. Single. Oke. Good. Untuk Libra yang single. Ada yang nungguin seseorang yang datang? Atau lagi pengen punya hubungan Libra single? Ada sih. Ada, oke. Tapi nggak tahu, nih nggak ketahuan itu orang baru apa orang lama. Oke. Ada Temperance, ya untuk para Libra yang mempertimbangkan akan punya hubungan atau akan punya gebetan, atau memang sudah ada yang punya gebetan. Apakah ini saat yang tepat untuk kalian menjalin hubungan? Oke, tepat-tepat aja sih. Memang ada yang datang, memang ada yang datang. Dan Temperance ini mengingatkan aja untuk kalian mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi mempunyai sebuah hubungan itu pasti ada tanggung jawabnya di belakangnya, bukan sekedar apa ya, ya udahlah ketemu terus pacaran terus abis itu ngapain, mau nikah kek mau apa, hanya karena misalnya kalian bilang ya mumpung ada yang mau ya kan, terus atau lihat teman-teman lain punya pasangan kalian juga kepengen punya pasangan, atau udah umur Mbak Lucy itu banyak tuh yang ngomong kayak gitu, udah umur udah saatnya untuk punya pasangan dan menikah dan lain-lain dan lain-lain. Kalau itu yang menjadi alasan kalian Libra single, Temperance-nya ngingetin bukan itu yang jadi pertimbangan, bukan itu yang jadi pertimbangan kalian untuk menjalin hubungan. Harus ada memang saatnya tepat gitu. Buat saya being single and happy itu jauh lebih baik dibandingin berada di hubungan yang salah hanya karena nggak kepengen sendiri gitu, karena melihat yang lain punya pasangan and then akhirnya punya pasangan. Pada saat single and happy aja itu aja akhirnya bisa aja ketemu dengan toxic people, terus jadi relasinya juga jelek, terus nggak baik gitu, bisa juga. Apalagi yang mencari seseorang berdasarkan ya karena umur, karena nggak mau sendiri, yang kayak gitu ya. So the Temperance ini mengingatkan kalian bahwa segala sesuatunya harus dipertimbangkan matang-matang. Dan kalian sebagai Libra memang pertimbangannya pasti banyak. Pertimbangannya pasti panjang. Nggak mungkin kalian mikirnya cuma
langsung tabrak lari gitu. Oh, itu bukan Libra. Libra itu mempertimbangkan segala sesuatunya gitu. Dan itu bagus. Ini cuma diingatkan lagi aja ya. Apa alasan kalian untuk mempunyai hubungan gitu ya. Karena kartu selanjutnya ini ada beberapa pesan yang memang harus kalian dengar, oke? Oh, harus sih. Ya pokoknya kalau nonton ini harus dengar. Yang nggak nonton ya nggak denger lah ya. Oke, ada Six of Cups yang terbalik. Oke, pada saat memang ada orang yang datang kepada kalian dan memberikan ya cinta lah gitu ya, dan jatuh cinta atau kalian juga jatuh cinta sama dia. Ini posisi di mana salah satu memberikan perhatian atau memberikan cintanya itu lebih dari yang lainnya gitu. So ada yang datang ya, karena kartu selanjutnya mengatakan seperti itu, tapi ini kayak mungkin berat sebelah atau salah satunya masih mikir untuk menerima atau tidak gitu. So untuk Libra yang single, ada yang datang iya, atau kalian yang datang ke dia gitu ya, ada yang ditaksir iya, tapi salah satunya either kalian atau orang tersebut masih mempunyai pertimbangan yang lebih jauh, apakah mau menjalin hubungan atau tidak gitu. Karena kartu yang selanjutnya adalah Page of Cups dalam posisi yang tidak terbalik. So ini adalah tanda bahwa iya, ada orang yang datang kepada Libra atau Libra yang naksir seseorang. Intinya adalah memang ada cinta-cintaan tuh di situ, dan itu ya berusaha untuk ini bisa dilakukan, berusaha agar ini bisa diteruskan gitu. Walaupun ada salah satunya masih agak ragu-ragu. Ya banyak pertimbangannya kenapa masih ragu-ragu, entah kalian atau orang tersebut yang masih ragu-ragu ya. Tapi kalau mau diteruskan iya boleh, karena ada The Chariot. The Chariot ini adalah sesuatu yang move, sesuatu yang berjalan seperti apa yang kalian inginkan gitu, karena sukses gitu. Itu berlaku untuk si Libra yang memang kepengen punya hubungan. Nah, bagaimana dengan si Libra yang pengen single and happy aja gitu, nggak mau punya hubungan? Nggak apa-apa juga Libra. The Chariot ini memang sesuatu yang perlu diperjuangkan, tapi bukan hanya cinta-cintaan aja yang kalian perjuangkan. Kalau kalian nggak mau Mbak Lucy maunya single aja, dan nggak apa-apa. Kan pesan di kartunya ada yang datang mau diterima atau tidak itu tergantung kalian. Ya kan, ada juga kan Libra yang enggak, saya nggak pengen cinta-cintaan, pengen mikirin karir dulu. Apakah bisa? Iya, terusin aja. Jadi The Chariot-nya bukan cuma untuk single Libra yang memang mau punya hubungan, tapi juga untuk yang enggak mau. Kan pilihan ada di tangan kalian Libra. Tapi intinya apapun yang ingin kalian kerjakan, ayo maju terus, pantang mundur gitu. Ayo maju, terusin aja. Karena The Chariot adalah tanda dimana pada saat kalian melakukan apa yang menjadi passion kalian, apa yang menjadi goal kalian, apa yang kalian plankan ke depan, itu dapat berjalan dengan lancar dan bisa diteruskan dan bisa mendapatkan hasilnya. Ada kesuksesan di depan, apapun yang kalian inginkan single Libra. Kemudian ada The Hangman yang terbalik. The Hangman yang terbalik menandakan The Chariot yang tadi emang bisa dilakukan. Tidak ada yang stuck di sini. Segala sesuatunya bisa dilakukan. Either kalian mau jadi single yang punya single Libra yang pengen punya hubungan ya, pengen jadi couple gitu, atau single Libra yang ingin meneruskan hidup kalian tanpa terhalang sebuah ikatan gitu ya, sebuah relationship, nggak usah. Oke, fine aja. Saatnya memang tepat untuk move, untuk melakukan pergerakan, untuk melakukan action. So silahkan aja Libra dilakukan. Oke. Ada Three of Swords tapi posisinya terbalik. So kalau kalian yang memang udah punya inceran dan bertanya apakah orang tersebut ada yang punya, enggak. Orang tersebut single, mungkin
kemarin-kemarin punya hubungan dan mungkin sakit hati dari hubungannya, iya mungkin bisa juga Libranya yang seperti itu. Tapi intinya kalian itu single dan ya nggak punya hubungan apapun. Kalau mantan bisa aja punya, ya bisa aja punya mantan. Tapi itu ya namanya udah selesai, ya udah selesai gitu. Jadi tidak ada third party situation ya. Ini terbalik loh ya. Oke, so tidak ada third party situation, makanya dibilang tadi ada the chariot, ada the temperance, memang bisa dilanjutkan. Kalau yang mau mempunyai hubungan, yang enggak ya udah nggak apa-apa. Pilihan ada di tangan kalian. Kemarin saya baru baca artikel bahwa katanya kalau orang yang single itu biasanya justru social life-nya lebih baik, kemudian hidupnya lebih bahagia. Masuk di akal karena kalian harus tahu, ya pasti kalian juga udah tahu, cuma mengingatkan aja bahwa mempunyai hubungan itu resikonya jauh lebih kompleks, lebih complicated dibandingin single, karena harus menjaga hati orang lain. Kalau single jaga hati sendiri ya kan, tapi kalau couple atau sudah punya orang yang deal with kalian gitu, orang yang berhubungan dengan kalian, mempunyai relasi dengan kalian, ada hati yang harus dijaga. Jadi harus ada toleransi di situ ya kan. Mudah kan nggak mudah ya kan, pasti nggak mudah. Nah, kalau single berarti kan bisa kemana aja tanpa ada yang larang, tanpa ada harus menjaga hati seseorang gitu kan. Jadi ya masuk di akal kalau single mempunyai social life yang lebih baik. Karena kalau punya pasangan mau kemana-mana izin dulu, ya nggak? Kalau nggak izin nanti ditanyain kamu kemana, sama siapa gitu kan. Oke, lanjut dengan Six of Pentacles. Orang seperti apa yang bisa saja datang ke dalam kehidupan si Libra yang single? Ternyata orang ini adalah pada masanya mempunyai, ya saya lihat kartu-kartu selanjutnya ya. Kalau saya baca nggak cuma satu kartu soalnya. Oke, pada masa lalunya dia merasa sudah memberikan banyak cinta kepada mungkin yang lalu ya, di hubungan yang lalu, tapi tidak menerima timbal balik yang sama seperti itu. Jadi tidak ada keadilan di situ, dan mungkin dia berharap bersama Libra dia akan merasa lebih adil karena bisa saling gitu. Padahal tadi kan memang di depan sudah dibilang salah satunya lebih mencintai dibandingin yang lain ya. Itu bisa jadi itu udah pas, itu udah lewat gitu. Yang sekarang yang diharapkan dari orang tersebut maupun si Libra adalah hubungan yang stabil, yang seimbang. Ya cintanya sama besar, perhatiannya sama besar, tidak egois satu sama lain gitu. Oke. Kemudian ada Ace of Pentacles yang terbalik. Hubungannya bisa solid kalau kehidupannya juga stabil gitu. Tapi ini either si Libra maupun orang tersebut sebenarnya kenapa masih punya pertimbangan, masih harus dipikirin gimana ini nerusinnya, apakah bisa diterusin atau tidak, apakah ini solid atau tidak, karena masih bertanya-tanya seperti itu karena memang kehidupan profesionalnya atau kehidupan dia sendiri di luar percintaan itu belum solid, belum baik. Ya mungkin pekerjaannya belum baik, karirnya belum baik, something like that. Atau mungkin malah sedang mempunyai sesuatu masalah yang dihadapi di kehidupannya gitu. Jadi kalau mau menjalin hubungan mikir-mikir dulu gitu. Ini bisa si Libranya, bisa orang tersebut. Bagaimana dengan Libra yang sendiri dan tidak mau mikirin yang lain-lain? Ya itu karena si Libra yang memang lagi nggak kepengen punya hubungan itu berpikir bahwa hidup profesionalnya atau karirnya atau kerjanya belum bagus-bagus amat gitu. Jadi mikir ngapain punya hubungan gitu kan? Mikirin kerjaan aja dulu, mikirin cari duit aja dulu gitu ya Libra ya. Oke, lanjut dengan Nine of Swords. Orang yang memang datang kepada Libra atau yang Libra taksir ya,
memang masih punya beban masa lalu atau sakit hati di masa lalu yang menghantui dia gitu. Kalau ini terjadi pada kalian yang Libra, karena yang nonton ini Libra atau cross watching ya, orang yang lagi naksir Libra, oke. Kalau kalian yang punya sakit hati di masa lalu, itu duluan yang disembuhin ya. Karena sekali lagi, sebuah hubungan itu kita tidak bisa bergantung sama orang lain untuk kebahagiaan kita. Kalau kalian bilang gini, saya mau punya pacar, saya mau punya seseorang yang bersama saya supaya saya bahagia, dan kalian akan kecewa. Kalian tidak bisa menggantungkan kebahagiaan depend on atau tergantung dari orang lain gitu, nggak bisa. Kalian hanya bisa menggantungkan kebahagiaan kalian ya pada diri kalian sendiri. Siapa yang bisa bikin kalian bahagia? Ya diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah bahagia, kalau kalian sudah selesai dengan diri kalian, dan kalian bisa mempunyai hubungan yang baik karena kalian nggak berharap lagi dia yang membahagiakan kalian, uang udah happy sendiri gitu. Oke, baiklah, itu untuk si single Libra. Dan untuk penutupnya saya kasih ini ya, dari Whisper of Love. Oke. Ada 2 aja ya message-nya. Dan 1 dari Love Oracle card. Okay. Like attracts like. If you long for more life, if you long for more love, be more loving. Likes attract life. Likes. Love attract love. Jadi kalau memang kalian ingin punya hubungan dengan seseorang yang seperti saya bilang tadi, ya cintai dulu diri sendiri, karena dengan begitu kalian menarik kebahagiaan itu ke dalam kehidupan kalian, menarik cinta itu ke dalam kehidupan kalian, sehingga ya hubungan yang kalian inginkan bisa tercapai gitu. Jadi ya cintai dulu diri sendiri sebelum berharap ada orang yang mencintai kalian, atau nggak perlu lagi menggantungkan harapan kalian ke orang lain. Karena kalau kalian menggantungkan ke orang lain, nanti hasilnya jadi apa? Kecewa. Oke. Do something for someone. Give your attention to another. Oke, ini juga kalau memang kalian suka sama dia ya kasih tahu atau kasih lihat, atau caranya bisa apa saja gitu. Nggak usah diam-diam aja. Kalau diam-diam aja mau berharap apa? Mau berharap dia tahu? Kan enggak. Oke. I like you, sih ada yang suka memang. Someone likes you, ada yang suka sama kalian. Romance is blooming, fun, flirting, want to date. So dari pertama juga saya bilang kartu tarotnya bahwa memang ada yang suka sama kalian, atau kalian yang suka sama orang tersebut. So single Libra, be happy aja. Semoga ada pesan yang bisa diambil di situ. Yang selanjutnya saya pakai Wheel of the Year untuk kalian yang couple. Libra yang sudah punya hubungan. Saya jadi ingat adik saya di Papua, di Timika, yang Libra. Oke, Gabriel. Kemarin nggak sempat ketemuan ya, padahal pengen dibukain tarot. Gabriel, kalau lihat ini, hai. Oke. Ada lagi yang Libra, siapa ya yang suka lihat tarot saya lupa. Oh, ada Maria Mina di Surabaya. Hai Maria. Nggak tahu kalau si Maria itu udah punya pacar atau belum. Single atau lagi nungguin. Oh, masih sekolah dia. Adik-adik saya itu. Oh, ada yang terbuka. Oke. Ya pakai jatuh lagi. Oke, sebentar ya saya ambil. Good. Yang jatuh dong. Yang jatuh dong, the lovers. Oke, untuk kalian yang couple Libra yang sudah punya hubungan, ada the judgment yang terbalik. Beberapa hal yang kalian tidak ketahui sebelumnya tentang pasangan kalian, ternyata kalian akhirnya tahu siapa dia yang sebenarnya gitu. Dan apakah itu, kalau pertanyaannya bisa diteruskan? Bisa. Karena ya tadi ada lovers ya, ada soulmate-nya di sini. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ada the magician.
The Magician. Jadi segala sesuatunya mungkin untuk perjalanan percintaan kalian ini mungkin dilakukan ya, karena The Magician selalu bilang apapun yang kalian manifestasikan di dalam sesuatu yang kalian inginkan akan kalian dapetin. So bisa, kalau pertanyaannya bisa nggak Balusi? Bisa. Diteruskan menjadi sebuah hubungan yang solid? Bisa. Tapi tentu saja saya harus selalu mengingatkan kalau hubungannya toksik jangan diteruskan. Betapapun kalian mencintai dia, kalau dia toksik jangan diteruskan, karena akan sulit, akan sakit hati pada akhirnya di depan. Oke? Di depan, nantinya di belakang gitu ya. Jadi jangan jangan karena sudah sama dia gitu terus harus gitu, jangan juga begitu. Lebih baik di depan, kalau emang nggak cocok ya sudah gitu, atau kalau memang bukan tentang kecocokan sih ya, kalau toxic relationship itu tentang orang tersebut membuat kalian tidak bahagia, tidak nyaman, atau kalian yang atau saling dua-duanya kayak gitu ya. Ada Ace of Pentacles. So memang hubungan ini bagus, bisa diteruskan dan bisa saling berbagi, bisa saling support, bisa saling menguatkan, bisa saling, intinya itu bisa saling. Oke. Kemudian apakah itu adalah hal yang patut diperjuangkan? Tentu saja, karena ada Knight of Swords. Ini adalah hal yang patut kalian perjuangkan. Kedepannya bagaimana? Kedepannya ya bagus-bagus aja. Yang ada beberapa masalah adalah mungkin tidak bisa bergerak seperti yang kalian inginkan, kalian berdua inginkan, karena ada kendala mungkin LDR ya, masih ada LDR, atau yang satu lebih mementingkan karirnya dibandingin yang lain gitu. Jadi yang satu memang lagi mengejar karir gitu ya. Jadi untuk urusan percintaan mungkin masih bukan mau udahan, bukan, tapi kayak dikesampingkan dulu gitu. Tapi kalau kalian mau perjuangkan ini bisa. Apakah dia mau berjuang untuk kalian Libra? Iya, bisa. Libranya juga mau berjuang gitu. Cuma permasalahan selanjutnya ini yang terjadi, ada The Chariot yang terbalik. Jadi masih ada yang berjuang untuk hal lain, mungkin kehidupannya, mungkin keluarganya, mungkin karirnya. Karena itu seperti terlihat ini kendalanya di hubungan yang ini gitu, di hubungan yang ada di tarot, bacaan tarot kali ini. Bukan toksik ya, tapi lebih kepada keadaan yang menuntut tidak bisa 100% ngomongin masa depan bersama gitu. Masih ada hal lain yang dipikirkan, yaitu yang saya sebutin tadi. Atau bisa juga LDR gitu. Jadinya ya memang masih belum bisa 100% sama-sama gitu. Kalau soal keluarga atau teman atau support, iya itu disupport dan nggak ada kendala kalau dalam hal seperti itu gitu. Cuma ya memang Seven of Pentacles-nya aja masih terbalik, jadi masih ada yang menghambat, dan itu sepertinya memang karir yang nomor satu, karir atau keuangan gitu. Kalau LDR ada juga pasti yang LDR, tapi presentasinya lebih kecil dibandingin yang kendalanya adalah tentang duit gitu, tentang karir gitu ya. Karena Six of Pentacles-nya juga terbalik sih. Pentacles kan selalu bicara tentang keuangan, karir dan bisnis ya. Jadi memang kendalanya di situ, dan sepertinya kesulitannya adalah menyeimbangkan antara sebuah hubungan percintaan dengan karirnya dia gitu. Terus kepengennya sih maju ke jenjang berikutnya, tapi belum bisa karena ya harus mengusahakan keuangan dulu. Terus apakah bisa keuangannya nanti membaik? Iya, dari 3 kartu pertama sih oke-oke aja sih. Ace of Pentacles, kemudian ada The Magician.
So berarti sebenarnya bisa diusahakan gitu. Terus sarannya apa? Sarannya adalah ya kalau memang yang kalian harus dahulukan adalah karir kalian, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti terus harus udahan dong, ya kan? Libra, dia atau Libra cross watcher yang memang dealing sama Libra atau si Libranya sendiri, bisa kok dua-duanya berjalan. Kan sudah saya bilang tadi, kartunya sih bilang kalian bisa saling support, bisa saling mendukung. So kalau memang masalahnya adalah tentang keuangan, ya berjuang sama-sama gitu loh. Berjuang sama-sama, dan jangan sampai hal itu jadi kendala untuk kalian dan dijadiin alasan untuk udahan deh, nggak mau deh karena masih begini gitu. Itu sebenarnya bukan alasan sama sekali gitu loh Libra. Oke. Kemudian yang tadi ini The Lovers. Oke, The Lovers selalu bicara tentang hubungan yang solid ya, karena posisinya juga terbuka bukan terbalik. So hubungan yang solid, mau apa, twin flame ke, mau soulmate ke, apa ke, terserah lah ya. Pokoknya memang ini meant to be gitu ya. Kalian memang dipersatukan oleh semesta. Apapun itu sebenarnya hubungan memang disatukan oleh semesta ya. Ada komitmen di sini. Even karmic relationship juga tetap disatukan oleh semesta. Karmic relationship itu adalah relasi yang memang harus terjadi untuk kalian belajar dari situ. Oke? Ujung-ujungnya putus, sudah pasti ujung-ujungnya putus. Tapi kalau kartu The Lovers yang keluar biasanya bukan karmic tapi soulmate itu. Dan kalau kalian itu soulmate, berarti bisa diteruskan ke jenjang berikutnya gitu. Tapi apakah soulmate bisa berakhir? Bisa aja. Namanya siklus manusia itu tidak pernah ada yang abadi. Soulmate pun bisa berakhir gitu. Kalau ada yang bilang, oh kalau gitu bagusan twin flame dong, tidak bisa berakhir. Permasalahannya adalah twin flame juga mungkin tidak bersatu. Jadi ya sama aja, nggak ada yang abadi di dunia ini apapun relasinya. Kalian jangan terjebak pada label ya. Oh ini karmic relationship, oh ini twin flame, oh ini soulmate. Gak usah terjebak sama label-label seperti itu, nggak penting buat saya sih. Cuma memang kalau kartu The Lovers yang keluar itu ya mendekati atau strongly memang itu soulmate. Dan hubungan yang soulmate adalah hubungan yang manis, karena ini adalah dua pribadi yang kalau disatukan menjadi sangat lengkap, jadi komplit dan tentu saja menyenangkan untuk dijalani gitu ya. Tidak seperti karmik yang manisnya cuma di depan doang, begitu di terusannya kendalanya bikin pusing kepala. Ya kalau itu karmik. Tapi kalian bisa ambil lessons di situ, ambil pelajaran gitu yang bisa diambil di sebuah hubungan yang karmik. Oke. So intinya di bacaan yang ini adalah soulmate relationship. So dari pertama juga bisa dilakukan, bisa diusahakan. Apapun kendalanya, mau LDR ke, mau keuangan, apapun itu bisa diselesaikan. Itu kabar baiknya. Oke. Lanjut dengan Prince of Salice. Untuk kalian yang LDR ya, ini makanya tadi saya bilang memang sebagian dari kalian LDR ya, karena kartunya saya nggak baca satu persatu tapi saya baca secara keseluruhan, ada indikasi seperti itu. Untuk kalian yang LDR itu memang nggak mudah untuk menjalaninya, tapi apakah bisa? Bisa aja. Masih banyak orang yang LDR dan masih tetap bersama sampai akhirnya menikah gitu, walaupun hubungan pacarannya itu LDR masih bisa dilakukan. So kalau kalian memang LDR ya udah, kalian tetap sama dia dalam arti komunikasi dan lain sebagainya tetap di maintain, dan tidak membuka celah untuk hal apapun seperti orang lain yang dekat itu jadi akhirnya mempengaruhi hubungan gitu. Karena memang harus ada kepercayaan di situ, taruh kepercayaan di situ karena tidak mudah, orangnya nggak kelihatan ya, jadi memang
hubungan LDR itu agak susah. Tapi memang ini untuk kalian yang kemungkinan besar LDR dan ada yang mencoba untuk masuk. Oke, pesannya adalah ya harus tetap setia aja lah ya. Bukan setiap tikungan ada ya, tapi setia yang benar-benar kalian memang sudah punya komitmen dengan orang tersebut. Dan kalau perlu saya ingatkan, it's a soulmate relationship. Dan tetap menjalin hubungan aja, menjalin komunikasi yang baik aja. Oke. Baiklah, untuk penutupnya saya akan bukakan Whisper of Love Oracle card. Saya kasih 2 ya, dan 1 dari Love Oracle card. Action speak loudly. Action itu, perbuatan itu lebih berarti dibandingin sekedar ngomong. Say I love you itu gampang banget, tapi gimana caranya kita meyakinkan orang tersebut bahwa memang kita mencintainya, itu yang lebih sulit dilakukan. Oke? Express your love through action. Jadi setiap apa yang kita katakan tentang cinta itu harus dibarengi dengan aksi atau dibarengi dengan perbuatan. Tanpa itu, apalagi yang tadi saya bilang yang LDR ya, tanpa itu ya kalian nggak akan bisa mempunyai hubungan yang solid. Oke? Practice compassion, see things from a fresh perspective gitu. Segala sesuatunya memang perlu diperbaharui, bahkan mindset kalian perlu diperbaharui, cinta juga perlu diperbaharui. Yang penting orangnya tetap sama gitu. Kalau terus-menerus pengennya cinta yang baru, ya nanti kalian nggak punya solid relationship gitu. Orangnya bisa lama, orangnya bisa yang sudah bersama-sama kalian sejak lama, tapi perasaannya atau cintanya aja yang diperbaharui, dan juga cara pandang kalian dalam menghadapi segala sesuatunya gitu ya. Oke, lanjut dengan the butterfly. Relationship involving to the next phase, healing the inner child, growth. Ini bicara tentang hubungannya bisa diteruskan, kan dari tadi saya udah bilang bisa diteruskan ke jenjang yang berikutnya karena ini cukup solid. Dan kartu oracle-nya juga bilang bahwa ini bisa dilanjutkan ke step yang berikutnya atau next phase. Oke? Baiklah, sekian saja para Libra di luar sana yang nonton ini. Terima kasih sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi aja ya di video-video mendatang. Tetaplah semangat, tetap sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di next video. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.